Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita bisa berkumpul kembali, dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam sebuah majelis di antara majelis-majelis al-ilmu di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga duduknya kita di majelis ini mendapatkan barokah dan kebaikan, limpahan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada kita semuanya selaku umat beliau yang iltizam, yang istiqamah mengikuti tuntunan-tuntunan beliau sampai dengan datangnya hari kiamat insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan keutamaan mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan mempelajari keutamaan-keutamaan tersebut, yang kemarin kita sampaikan ada berapa? Ada 6, Tentunya keutamaannya lebih dari apa yang sudah kita pelajari. Cuma kita batasi atau kita sebutkan hanya 6, 6 keutamaan dari mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan mengetahui keutamaan-keutamaan tersebut kita lebih bersemangat, kita lebih termotivasi untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau para ulama dahulu itu untuk mencari satu hadis saja mereka rela untuk berjalan, menempuh perjalanan sampai berbulan-bulan, hanya untuk mendapatkan satu hadis. Tapi walhamdulillah kita cuma sekali duduk atau 2 kali duduk mendapatkan sekian banyak hadis, walhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan mulai masuk kepada kitab yang akan kita kaji, yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab hadis arba'in yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan untuk mengawali kajian dari kitab hadis ini, kita akan mengetahui terlebih dahulu atau mempelajari terlebih dahulu tentang siapa penulis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Karena kalau kita tidak kenal maka tak sayang. Kalau kita tidak kenal siapa penulisnya, kita tidak akan mengetahui betapa agungnya atau betapa mulianya penulis kitab ini dan juga ilmu yang beliau
beliau miliki ya. Ya. Kemudian juga dengan mempelajari riwayat ataupun biografi dari penulis kitab Al-Arba'in ini, semoga kita bisa mengambil faidah-faidah ya, mengambil iktibar, pelajaran-pelajaran ya dari kisah hidup Al-Imam An-Nawawi ini ya, di mana di dalam kisah-kisah hidup para ulama terdahulu ya, itu terdapat pelajaran-pelajaran yang sangat berharga ya. Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ya. Al-Imam An-Nawawi ya, sebagaimana sudah disebutkan di dalam makalah, beliau bernama siapa? Yahya bin Syaraf bin Murri ya. Di situ tidak disebutkan bin Murri, di situ cuma disebutkan empat ke atas ya. Tapi akan saya sebutkan tujuh generasi ke atas. Jadi kakek-kakek beliau sampai 7 turunan ke atas ya. Bukan turunan ya, 7 atasan ke atas ya. Ya, beliau adalah bernama Yahya bin Syaraf ya. Jadi bapaknya namanya siapa? Syaraf. Kemudian bin Murri, ini berarti siapa? Kakek beliau. Kemudian bin Hasan, bin Husain, bin Muhammad, kemudian bin Jum'ah, dan bin yang terakhir bin Hizam ya. 7 ke atas ya. Dan ini kebiasaan orang Arab dan juga para ulama kita, mereka menghafal nasab ya. Bahkan sampai 7 turunan ya, itu masih bisa disebutkan. Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad. Kemudian tadi Yahya ya, bin pertama siapa? Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain ya, bin Muhammad bin Jum'ah, kemudian yang terakhir bin Hizam ya. Untuk memudahkan, saya biasanya menggunakan metode hafalan diambil suku kata depannya. Jadi untuk ini misalnya Syam ya, Syam hahumuh juhizam ya. Syam hahumuh juhiz ya. Syam maksudnya adalah Syaraf, kemudian Murri, hahumuh Hasan, Husain, Muhammad, Juhiz, Jum'ah, Hizam. 7 generasi ke atas. Ini adalah nama asli beliau ya. Kemudian kenapa Yahya ibnu Syaraf ini lebih terkenal dengan An-Nawawi atau Al-Imam An-Nawawi? Ini adalah nisbah atau penyandaran terhadap sebuah nama desa ya. Jadi Imam An-Nawawi ini atau Yahya ibnu Syaraf ini dilahirkan di sebuah desa yang namanya Nawa ya, desa Nawa. Karena nisbah disandarkan kepada desa tersebut, maka menjadi Nawawi ya. Misalnya kita mungkin Babakan ya, Babakani gitu ya. Kedungwuluhi ya, itu nisbah. Atau nama kota Purba, Linji, Jila, Jabi gitu ya. Atau Indonesia nama negara. Nah, Imam An-Nawawi ini Yahya ibnu Syaraf ya, terkenal dengan Imam An-Nawawi adalah nisbah kepada sebuah nama desa tempat beliau dilahirkan ya, yang bernama Desa Nawa ya. Ini termasuk salah satu desa di wilayah Hauran di Damaskus yang sekarang adalah ibu kota Suriah ya, yang sekarang sedang konflik ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengangkat musibah ataupun ujian yang sedang menimpa saudara-saudara kita yang ada di sana. Amin ya rabbal alamin ya. Ya. Beliau dilahirkan di Nawa, daerah Hauran yang termasuk kota Damaskus ya. Kemudian termasuk wilayah bagian Suriah, atau Damaskus ini adalah ibu kota dari Suriah ya. Dan ini adalah tempat kelahiran beliau, sekaligus nanti Imam Nawawi itu juga wafat di desa asalnya. Jadi setelah Imam An-Nawawi itu nanti dalam riwayat hidupnya itu umur 18 tahun, dari desanya itu pindah
ke kota, ke Damaskus untuk menuntut ilmu yang lebih banyak, karena di sana lebih banyak madrasah-madrasah ataupun lebih banyak ulama-ulama yang lebih luas ilmunya, sehingga ketika umur 18 tahun Imam An-Nawawi ini pergi ke kota, ya, kota Damaskus, ya, masuk ke madrasah Ar-Rawahiyah, ya. Kemudian nanti mengajar, ya, ketika umur 34 tahun. Kemudian sampai beliau wafat itu umur 45 tahun. Jadi umurnya cuma 45 tahun, ya. Beliau pulang ke daerahnya, ke Nawa itu, ke desa asalnya. Kemudian beliau sakit dan meninggal di sana, ya. Itu adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, yang kita sebutkan tadi, Yahya ibnu Syaraf sampai dengan yang terakhir, ya. Kemudian kunyah, ya. Kunyah itu apa? Kunyah, ya. Karena nama dalam bahasa Arab itu ada 3. Yang pertama adalah ism. Ini nama biasa seperti Yahya tadi, atau Muhammad, atau Yakub, Yusuf gitu, ya. Nama biasa. Antum namanya siapa? Haryanto, yaitu ism biasa, nama. Ya, Mulyanto, ya, Pak Ali gitu misalnya, ya. Itu sebutan nama biasa, ism. Kemudian yang kedua kunyah. Kunyah adalah, ya, nama yang dimulai dengan abu atau ummu atau ibnu dan bintu, ya. Kalau abu itu artinya bapaknya siapa, kemudian kalau ummu itu ibunya siapa, kalau ibnu itu anaknya siapa gitu. Bintu berarti ya anak perempuannya siapa. Contohnya ini, ya, Imam An-Nawawi beliau memiliki kunyah, ya, yang kunyah, ya, kunyah yaitu Abu Zakaria, ya, Abu Zakaria, ya. Ya. Apakah Imam An-Nawawi ini memiliki anak yang namanya Zakaria sehingga beliau ini, ya, memiliki kunyah dengan Abu Zakaria? Ya, misalnya Mas Haryanto ini anaknya siapa yang pertama itu? Ya, Abu Anisa misalnya, ya, atau Abu Umar, ya, atau Abu Abdirrahman, ya. Kalau Ummu, ya, Ummu Abdirrahman, Ummu Anisa, Ummu Umar, ya, dan seterusnya, ya. Dan biasanya memang anak pertama. Ini Abu Zakaria. Apakah Imam Nawawi ini memiliki anak yang namanya Zakaria sehingga diberi kunyah dengan Abu Zakaria? Ada yang tahu mungkin? Tidak punya anak, ya. Terus kenapa beliau itu memiliki kunyah Abu Zakaria? Ya, ternyata Imam An-Nawawi ini tidak memiliki anak yang namanya Zakaria. Terus anaknya siapa? Dia tidak punya anak, wong tidak menikah, ya. Jadi beliau termasuk salah satu di antara ulama-ulama yang tidak sempat menikah, ya. Tidak sempat menikah sampai beliau itu meninggal dunia. Ada ulama-ulama yang lain seperti Ibnu Taimiyah, itu juga belum sempat menikah sampai meninggal dunia. Kemudian pakar ilmu tafsir Al-Imam At-Tabari itu juga sampai dengan meninggal dunia tidak sempat menikah. Termasuk Al-Imam An-Nawawi sampai umur 45 tahun kemudian meninggal, itu belum sempat untuk menikah. Kenapa? Apa karena tidak suka pernikahan atau bagaimana itu? Ya, karena saking sibuknya dengan ilmu, ya, mempelajari ilmu, ya, dan juga menulis ilmu, karena beliau itu mulai menulis itu umur 30 tahun, ya, umur 30 tahun mulai produktif untuk menulis, ya. Ya, mulai umur 30 tahun mulai produktif menulis sampai dengan beliau meninggal dunia umur 45 tahun, ya. Jadi 15 tahun tapi Masya Allah karyanya kurang lebih ada 40 kitab besar, ya. 40 kitab besar, ya. Ada yang sudah selesai, ada yang tidak sempat sampai selesai kemudian dilanjutkan oleh muridnya, itu ada, ya. Karena keburu ajal, ya, menjemput beliau rahimahullah, ya. Itu adalah Abu Zakaria, ya. Jadi bukan karena beliau itu memiliki anak yang namanya Zakaria, ya,
tetapi karena beliau memang ingin memiliki kunyah, ya, karena beliau berpendapat kunyah adalah termasuk sunnah, ya. Jadi ini sunnah yang sudah banyak dilupakan dan tidak diketahui oleh kaum muslimin, ya. Jadi Islam itu asing, kembali seperti semula menjadi asing. Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Termasuk salah satu ajaran Islam yang sudah asing adalah memberi nama kunyah ini. Coba di sini nih, yang punya nama kunyah siapa ini? Yang dipanggil ya dengan nama kunyahnya ada nggak ini kira-kira? Berapa orang? Coba tunjuk jari nih. Panjenengan. Iya. Ini adalah sunnah yang memang ternyata kaum muslimin sudah banyak yang meninggalkan atau mungkin banyak yang tidak mengetahuinya sehingga tidak memiliki nama kunyah, ya. Dan Imam An-Nawawi ini adalah termasuk, ya, salah seorang ulama yang berpendapat memiliki kunyah adalah termasuk sunnah, ya. Yang walaupun tidak memiliki anak itu boleh menggunakan kunyah, yaitu abu atau ummu, ya. Seperti itu. Apa ada, ya, para sahabat atau mungkin para ulama yang dahulu itu tidak punya anak tapi memiliki kunyah? Ada atau tidak? Siapa? Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kunyah beliau siapa? Ummu Abdillah, ya, Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Apakah Aisyah punya anak yang namanya Abdullah? Tidak punya. Beliau tidak punya anak, ya, sampai beliau meninggal dunia. Ketika ditinggalkan oleh Rasulullah SAW umurnya 18 tahun. Jadi ketika Rasulullah meninggal, Aisyah ini umurnya 18 tahun dan menikah itu umur 9 tahun, ya. Dan kita jangan membayangkan 9 tahun masih kecil, ya. Berarti ini karena tuduhan dari orang-orang barat, orang-orang orientalis, Muhammad itu adalah seorang pedofilia, ya, pengidap kelainan seksual yang cenderung puas dengan apa? Anak kecil. Tidak, ya. Kita melihat dengan kacamata orang Arab pada zaman itu, bukan dengan kacamata orang Amerika, Eropa, ya, atau Asia, Jawa dan sebagainya, ya. Bukan. Ya, orang Arab pada zaman tersebut itu umum, ya, menikah umur 9 tahun. Itu umum. Seperti kita dulu, ibu-ibu kita itu menikah umur berapa? Lulus SD kan biasanya banyak juga yang sudah menikah, ya, zaman dulu, ya. Itu umur sekitar 12-an lah, ya. Umur 12-an atau lebih sedikit karena kelas 5 dulu mungkin lebih tua dibandingkan dengan kelas 5 pada zaman sekarang, ya. Dan itu umum pada zaman ibu-ibu kita dulu, umur 12 tahun, 13 tahun itu apa? Umum menikah, ya. Ya. Makanya pernah ada itu seorang syekh menyampaikan ketika berbincang-bincang dengan orang non-Arab, ya, yang dia bercerita kalau wanita di negaranya tersebut, ya, itu umumnya menikah itu umur 26 tahun. Umumnya, ya. Kemudian bertanya kalau di Saudi itu umur berapa menikah rata-rata? Ini zaman-zaman sekarang, ya. Katanya itu yang saya lihat di videonya, ya, video seorang syekh itu, ya, umur 18 tahun sudah punya anak 1 atau 2. Berarti kan menikah umur berapa? Sekitar 16-an tahun atau 15 tahun dan itu masih umum, ya. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu adalah umur 9 tahun dan itu adalah umum pada zaman tersebut, ya. Jadi kita jangan kaget ataupun termakan syubhat dari orang-orang orientalis, ya, yang mengatakan Muhammad adalah seorang pengidap pedofilia. Bukan, ya. Nabi Muhammad tidak seperti itu. Nah, ya. Aisyah punya kunyah yang namanya Ummu Abdillah, ya. Padahal beliau tidak punya anak, ya, yang namanya Abdillah. Kemudian siapa lagi yang tidak punya anak, ya, kemudian kok memiliki kunyah dengan nama Abu atau Ummu?
Ya, sebuah hadis ya, ketika Rasulullah melihat anak kecil lagi bersedih karena burungnya mati ya. Itu adiknya Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Anas bin Malik adalah pembantu atau pelayan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Punya saudara. Ya. Itu dipanggil ya Aba Umair ya. Itu namanya itu anak kecil tadi yang lagi bersedih karena burungnya mati, itu namanya siapa? Abu Umair ya. Anak kecil tapi sudah dipanggil dengan Abu Umair. Ini nama kunyah ya. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan juga bahwasanya Rasulullah SAW pernah memberi nama kepada seorang anak perempuan yang masih kecil itu dengan nama Ummu Khalid. Ummu Khalid, padahal anaknya masih kecil ya. Dan tentunya belum punya anak. Kemudian Abu Bakar, apakah punya anak ya? Yang namanya Bakar? Tidak ya. Abu Bakar dinamakan dengan Abu Bakar, nama aslinya namanya siapa Abu Bakar? Abdullah ya, Abdullah. Sebelum masuk Islam pada zaman jahiliyah nama Abu Bakar adalah Abdul Ka'bah. Kemudian diganti oleh Rasulullah SAW menjadi Abdullah. Beliau dinamakan dengan Abu Bakar adalah disebutkan oleh para ulama bahwasanya karena Bakar itu artinya apa? Bersegera ya. Karena Abu Bakar ini adalah orang yang sangat bersegera untuk menerima Islam. Maka dia tercatat sebagai orang yang pertama memeluk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Kemudian ketika peristiwa Isra Mi'raj yang pada waktu itu didustakan oleh kaum Quraisy, Abu Bakar ini yang membenarkan. Jika Muhammad yang mengatakan itu, maka aku pasti akan membenarkan. Abu Bakar. Kemudian Umar itu punya kunyah juga, yaitu siapa? Abu Hafs. Apakah namanya Hafs? Bukan. Tetapi Hafs artinya adalah singa atau asad ya. Umar dijuluki dengan Abu Hafs li syaja'atihi, karena keberanian beliau ya. Sehingga setan saja kalau ketemu Umar itu apa? Lari, memilih jalan yang lain. Ini adalah kunyah ya, dan termasuk sunnah yang sudah banyak dilupakan ataupun tidak diketahui oleh kaum muslimin ya. Kemudian beliau juga diberi laqab ya atau julukan ya. Al-Imam An-Nawawi ini dia punya ism namanya Yahya, punya kunyah yang namanya Abu Zakaria, kemudian punya laqab atau julukan yaitu Muhyiddin. Artinya apa? Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama ya. Ya, Imam An-Nawawi ini ketika mendengar bahwasanya dirinya diberi julukan atau laqab dengan Muhyiddin, beliau ini merasa tidak suka ya. Merasa tidak suka dengan julukan Muhyiddin. Alasannya kenapa? Alasannya apa? Alasannya karena dalam Muhyiddin ini terkandung makna pensucian diri. Muhyiddin artinya apa? Yang menegakkan agama ya. Imam An-Nawawi karena kerendah hatian beliau itu tidak mau menyandang gelar ini, Muhyiddin, yang menghidupkan agama ya. Padahal sebetulnya beliau rahimahullah, Imam An-Nawawi ini sangat pantas untuk menyandang gelar Muhyiddin ya. Karena seluruh sunnah, seluruh ajaran Rasulullah SAW telah beliau amalkan. Beliau pelajari, beliau amalkan, dan beliau sebarkan melalui tulisan, dan beliau juga melalui dakwah beliau. Kecuali satu, tadi apa? Sunnah menikah saja ya. Sunnah menikah saja ya, yang belum diamalkan oleh Al-Imam An-Nawawi ini ya. Jadi Imam Nawawi tidak mau digelari dengan Muhyiddin itu karena kerendah hatian beliau ya. Tapi ternyata sampai sekarang umat itu tetap menulis gelar atau laqab Muhyiddin ini di dalam biografi nama Imam An-Nawawi ya. Abu Zakaria, Muhyiddin, Yahya ibnu Syaraf, dan seterusnya ya. Ya, ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW ya. Ma min ahadin tawadhu'a lillahi illa rafa'ahu Allah ya. Tidaklah seseorang itu bertawadhu atau merendahkan diri, merendahkan hati ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali pasti dia akan diangkat derajatnya
oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun dia menolak gelar ini, ya, tetap dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, ya. Beliau lahir, ya, pada bulan Muharram, ya, bulan Muharram. Urutan bulan yang keberapa ini? Pertama. Setelahnya apa? Ada yang hafal 12 bulan? Kalau Januari, Februari, Maret, April sangat hafal, ya. Bulan Islam coba. Ada yang hafal? Ini ada hadiahnya ini, karena nggak ada yang ngacung jadi ada hadiahnya ini. Ada yang hafal nggak? Ya, disingkat juga ini. Muso, Roro, Juju, Rosa, Zulzul, itu 12. Muso, Roro, Juju, Rosa, Zulzul, ya. Muharram, Safar, Roro, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kemudian Juju, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah atau Jumadal Akhirah, kemudian Rosa, apa? Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan, Syawal, kemudian Zulqa'dah dan Zulhijjah. Hafalannya apa tadi itu? Musororo, Juju, Rosa, Zulzul, ya. Nah, jadi beliau dilahirkan pada bulan Muharram, ya, pada tahun 631 Hijriyah. Pada tahun 631 Hijriyah, atau bertepatan dengan tahun 1233 Masehi, ya. Beliau dilahirkan pada tahun 631 Hijriyah atau bertepatan dengan 1233 Masehi. Dan beliau wafat pada tahun 676 Hijriyah. Ya, jadi umurnya berapa tadi? 676 dikurangi 63 145 menurut hitungan tahun Hijriyah, 45. Atau bertepatan tahun wafat beliau dengan kalender Masehi adalah 1277, ya. Jadi kalau hitungan Masehi 1233 beliau lahir, kemudian meninggal atau wafat 1277, berarti umurnya berapa? 44 tahun menurut hitungan Masehi, ya. Kalau menurut Hijriah tadi 45, ya. 6, ya. Ya. Jadi kalau dihitung dengan saat kita sekarang, ini sudah rentang waktu berapa lama itu wafatnya Al-Imam An-Nawawi? 1277 Masehi sampai dengan 2016 sekarang, jaraknya berapa lama? 739, ya. 739 tahun, tapi karyanya masih kita baca, ya. Ini bedanya nih, orang yang meninggalkan karya dengan yang tidak meninggalkan karya, ya. Walaupun orangnya sudah meninggal, ya, karyanya masih bisa dibaca, dimanfaatkan, ya. Dan beliau akan mendapatkan pahala, aliran pahala bagi orang-orang yang mengamalkan ilmu yang beliau sampaikan, ya, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengamalkan ilmu tersebut sedikit pun, ya. Man dalla ala khairin falahu ajruhu, ya, min ghairi ayan qusa min ujurihim syai'un, ya. Man dalla ala khairin falahu ajruhu min ghairi ayan misla ajri fa'ilihi min ghairi ayan qusa min ujurihim syai'un au kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya. Kemudian, ya, beliau ini Al-Imam An-Nawawi itu sejak kecil itu beliau sudah dididik dengan pendidikan yang baik, ya, oleh bapaknya sendiri, ya. Jadi memang kalau mau berhasil kita jangan pasrah bongkokan gitu, ya. Lah aku pasrah bela maring sekolahan, ya, sekolahan Islam, ya, atau pasrah kepada guru ngaji, tidak, ya. Ulama-ulama besar itu menjadi ulama besar yang ilmunya tetap bermanfaat dengan sampai datangnya hari kiamat, itu karena apa?
karena buah ya, karena buah didikan dari orang tuanya sendiri, termasuk Al-Imam An-Nawawi. Beliau dididik dengan pendidikan agama ya, sejak kecil oleh ayahnya sendiri ya, oleh ayahnya sendiri yang bernama siapa tadi? Syaraf ya, yang bernama Syaraf ya. Dan ini bisa diambil faidah atau pelajaran bagi kita semuanya, bahwasanya kalau kita menginginkan anak-anak kita menjadi orang yang berilmu ya, orang sukses ya, orang yang berfaedah, orang yang bermanfaat bagi umat, itu harus dimulai dari orang tuanya sendiri ya, dari orang tuanya sendiri. Tidak bisa menyerahkan kepada orang lain ya, karena yang diserahi tanggung jawab untuk mendidik anak itu siapa? Orang tua. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian dipimpin. Kemudian di dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Ya. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum naro, dan juga keluarga kalian dari siksaan api neraka ya. Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, "Addibuhum wa 'allimuhumul khaira." Ya. Didiklah anak-anak kalian wahai kaum muslimin, wahai kaum mukminin, wa 'allimuhumul khaira, dan ajarkanlah kepada mereka kebaikan-kebaikan. Ya. Jadi yang disuruh mendidik, mengajari itu siapa? Orang tuanya. Ya. Dan kita lihat ulama-ulama besar, ya, sekelas Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, ya, itu semuanya adalah lahir dari orang tua yang memang tekun dan serius untuk mendidik anaknya. Kita lihat gurunya Imam Malik yang namanya Rabi'ah atau Ra'i, ya, Rabi'ah ar-Ra'i, ya. Ya, dia adalah gurunya Imam Malik ya. Beliau menjadi seorang ulama besar di Madinah ya. Itu gara-gara siapa? Atau berkat siapa? Itu berkat ibunya ya. Padahal ketika Rabi'ah ar-Ra'i ini dikandung oleh ibunya, bapaknya itu pergi ke medan jihad. Jadi ditinggal oleh sang ayah itu ketika sedang hamil. Kemudian baru kembali bapaknya itu setelah 27 tahun. Ya, setelah 27 tahun baru kembali ke Madinah ya. Jadi selama rentang waktu itu yang mendidik siapa? Ibunya. Ketika sebelum pergi berjihad, ibunya itu ditinggali uang 30.000 dinar. 30.000 dinar. Berapa itu? 1 dinar berapa? 4,25 gram emas. 4,25 gram emas. 1 gramnya sekarang berapa? Katakanlah 500.000 kali 4/4. Tadi berapa? 2 juta seperempat. Ya, itu 1 dinar itu nilainya 2 juta seperempat. Katakanlah 2 juta lah ya. 2 juta dikali dengan 30.000, karena yang ditinggalkan oleh suaminya atau oleh suaminya ibunya Rabi'ah atau bapaknya Rabi'ah ini adalah 30.000 dinar. Berarti berapa? 30.000 kali 2 juta 60 juta. 30 kali 2 berapa? 60 juta kan nolnya ada berapa? 6. Ditambah dengan 30.000 tadi berapa? Ribu itu nolnya 3. Berarti 06 ditambah 03 berarti berapa? 9. Berarti miliar ya. 60 miliar ya. Jadi ditinggali oleh bapaknya 60 miliar. Ketika bapaknya pulang ya, dan waktu itu malam, dia langsung menuju ke rumah yang dulu yang 27 tahun pernah ditinggalkannya untuk pergi berjihad. Kemudian masuk ke dalam rumah, langsung masuk karena keadaan malam gelap. Anak yang ada di dalam yaitu Rabi'ah umur berapa? 27 tahun, mengira apa? Maling, ya kan? Mengira perampok karena ada orang masuk tanpa izin ya. Malam-malam akhirnya gelut ya, bergumul.
Kemudian Robi'ah juga karena apa? Bapaknya Robi'ah namanya Farrukh ya. Karena beliau ini berkeyakinan ini rumah yang dulu saya tinggalkan ya, dan saya yakin ini adalah rumah saya. Sehingga ketika melihat ada laki-laki yang menghardik, dikiranya siapa? Ya, berarti laki-laki asing ya, yang mungkin dikiranya adalah suami baru dari istrinya yang sudah ditinggalkan itu. Kemudian gelut, kemudian akhirnya sampai terjadi apa? Pertengkaran ya, gelut itu tadi. Kemudian didengar oleh orang-orang, kemudian dipisahkan ya. Kemudian setelah dipisahkan ya, kemudian ditanya, siapa anda wahai lelaki tua ya, karena sudah tua. Saya adalah Farrukh ya, dan saya adalah pemilik rumah ini yang 27 tahun lalu saya tinggalkan ya. Kemudian ternyata istrinya yang di dalam itu mendengar nama tadi siapa? Farrukh. Kemudian keluar dan kemudian disampaikanlah kepada Robi'ah itu adalah ayahnya ya. Kemudian ketika makan malam ya, makan malam, kemudian si bapak ini atau suami ini menanyakan, dulu ketika saya mau pergi ninggalin berapa? 30.000 dinar atau setara dengan 60 miliar ya, 60 miliar. Kira-kira uangnya sekarang di mana gitu kan? Kemudian dijawab oleh istrinya, sudah saya simpan ya, sudah saya simpan ya. Dan kamu akan tahu jawabannya beberapa hari ke depan insyaallah ya. Kemudian ketika waktu subuh hari berikutnya ya, sholat subuh, Robi'ah ini kan sudah jadi ulama besar ya, sudah jadi ulama besar di Madinah. Kemudian mengisi kajian subuh habis sholat subuh ya, dan ini adalah termasuk salah satu cara memanfaatkan waktu yang barokah ya, yaitu dengan mempelajari ilmu agama. Ya kan Nabi SAW bersabda apa? Burika li ummati fi bukuriha. Umatku itu diberkahi pada waktu pagi hari. Jadi jangan cuma dibayangkan mencari berkah di pagi hari, maksudnya adalah apa? Berpagi-pagi pergi ke pasar, bukan. Jangan cuma dipahami seperti itu. Ya itu tidak salah ya. Ya karena mungkin banyak orang kulakan atau apa gitu kan ya, pagi-pagi gitu kan mau dijual ke kampung-kampung, tidak salah, nggak masalah. Tetapi jangan dipahami hanya urusan dagang ataupun duniawi. Para ulama dahulu memanfaatkan waktu pagi, waktu yang barokah dengan menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama, mengajarkan ilmu agama. Ya, kemudian ketika Robi'ah menyampaikan ya ilmu tersebut ya, kemudian bapaknya ini melihat dari kejauhan ya, kejauhan. Ternyata majelisnya itu ribuan orang yang hadir ya, dan bapaknya itu terkagum. Kemudian pulang kepada istrinya dan mengatakan, saya sungguh terkagum-kagum dengan anak kita, sekarang sudah menjadi seorang ulama besar yang jamaahnya adalah sampai ribuan ya. Kemudian istrinya menjawab, itulah uang yang telah dulu kamu berikan, 60 miliar atau 30.000 dinar, itu sudah menjadi apa? Seperti itu ya. Jadi uang 30.000 dinar yang ditinggalkan oleh sang suami itu ternyata digunakan untuk membiayai ya, untuk membiayai pendidikan anaknya ya, karena kan dia seorang perempuan ya, mungkin kan susah juga untuk mencari uang ya, sedangkan ada uang yang sudah ditinggalkan oleh suaminya sehingga bisa digunakan untuk membiayai dari kecil sampai dengan umur 27 tahun, dan hasilnya adalah menjadi seorang ulama besar ya. 60 miliar tidak tanggung ya. Mungkin diantara kita ada yang mengatakan itu kan orang kaya ya, punya dana. Lah kalau yang tidak punya dana, sekolah saja susah ya. Bukankah sekolah atau mencari ilmu itu butuh dana ya. Ternyata imam-imam besar yang lainnya telah membuktikan bahwasanya tidak punya uang atau miskin itu bukanlah halangan. Contohnya siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i ya. Al-Imam Asy-Syafi'i itu lahir tidak pernah melihat bapaknya ya. Terus bapaknya kemana? Meninggal dunia alias yatim. Jadi ketika Imam Syafi'i lahir, bapaknya sudah meninggal ya. Jadi yatim sejak lahir. Ibunya sangat miskin, lahir di Gaza, Palestina ya. Sedangkan Imam Syafi'i bapaknya adalah dari suku Quraisy ya, yang ada di Mekah. Ibunya sangat miskin, tidak bisa membiayai anaknya, maka
ibunya ini bertekad kuat ya, walaupun miskin harta tetapi tidak miskin cita-cita ya, tidak miskin orientasi ya, harapan, tidak, cita-citanya tinggi. Walaupun saya nggak punya uang, nggak punya harta, jangan sampai anak saya ya tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Umur 2 tahun diajak pulang ke tempat bapaknya, yaitu di mana? Di Mekah ya. Dipertemukan kembali dengan suku-suku Quraisy ya, dengan keluarga dari bapaknya. Ya, miskin ya. Imam Asy-Syafi'i ini adalah dalam keadaan miskin. Kemudian beliau dimasukkan ke kutab atau tempat belajar yang ada di masjid ya. Umur 7 tahun Imam Syafi'i ya, itu hafal Al-Qur'an. Umur berapa tahun? 7 tahun. Kemudian umur 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta karyanya Imam Malik, seluruhnya hafal. Umur berapa? 10 tahun. Ya, kemudian selain menghafal Al-Qur'an ya, kemudian menghafal kitab Al-Muwatta, ibunya itu juga mengajari ya, menyekolahkan dia walaupun nggak punya harta ya. Ya bagaimana caranya, mungkin mencari orang yang mau mengajarkan secara gratis mungkin ya, seperti itu caranya, atau mencari donatur ya. Ala kulli hal, ibunya ini selain menyekolahkan ataupun mendidik anaknya untuk hafal Al-Qur'an, itu mengajari juga memanah dan berkuda ya. Memanah dan berkuda, dan ini adalah termasuk sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alimu auladakum ar-rimayah ya, was-sibahah wa rukubal khail. Ajarilah anak-anak kalian memanah, was-sibahah berenang, dan juga rukubal khail menunggang kuda ya. Diceritakan saking mahirnya Imam Syafi'i dalam memanah, beliau itu ada 100 anak panah, kemudian dilesatkan, itu semuanya kena, tidak ada yang meleset. 100 anak panah. Kalau kulolan panjenengan berapa? Boro-boro ya, boro-boro 100 anak panah, mungkin satu saja tidak kena sasarannya ya. Jadi itu ulama-ulama yang memang ternyata dalam keadaan miskin, dalam keadaan yatim, itu tetap berhasil. Contohnya adalah Imam Asy-Syafi'i. Dan inilah pentingnya peranan orang tua di dalam pendidikan anak. Termasuk Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau sampai sukses menjadi ulama yang besar, itu adalah berkat pendidikan dari sang bapak ya, dari orang tuanya. Diceritakan beliau itu hafal Al-Qur'an sebelum menginjak usia baligh. Ya, usia baligh itu kira-kira berapa? Berapa? 18? Ya ketuaan ya. Berapa? 12-an lah ya, sekitar 12-an lah kurang lebih. Itu sudah hafal Al-Qur'an Imam An-Nawawi. Kemudian juga diceritakan ketika umur 10 tahun ya, teman-temannya itu ngajak untuk main ya. Biasa anak kecil kan biasanya disamper gitu ya, disamper untuk main ya. Tapi karena Imam Nawawi ini cinta Al-Qur'an ya, beliau itu nggak mau kalau diajak main. Dia lebih memilih untuk menghafal Al-Qur'an. Ini aneh ya. Kalau anak-anak kita sekarang ya, itu kan kalau disuruh berhenti main itu baru nangis ya, atau marah ya. Disuruh sholat biasanya susah ya. Ini Imam An-Nawawi ketika umur 10 tahun diajak main, dipaksa-paksa tetap nggak mau, karena beliau lebih memilih untuk menghafal Al-Qur'an. Sampai Imam An-Nawawi ini lari ya dan nangis menuju bapaknya. Kemudian ada seorang syekh yang namanya Syekh Yasin ya, di situ disebutkan Yasin bin Yusuf Az-Zarkasi, melihat fenomena seperti ini, kemudian sang syekh tersebut mendatangi sang bapak dan berpesan ya, agar si anak ini diperhatikan pendidikannya, karena saya melihat ya, atau saya berharap ini adalah termasuk ulama besar nanti pada zaman yang akan datang. Dan ternyata betul ya. Ketika ditanya apakah ada seorang peramal gitu ya, sehingga kok mengatakan seperti itu, Imam Nawawi atau Yahya itu akan menjadi ulama besar ya, syekh tersebut mengatakan, bukan, saya bukan seorang peramal, tapi Allah mengilhamkan kepada saya untuk mengatakan yang demikian. Karena melihat tadi disuruh main, diajak main malah nangis, lebih memilih
memilih menghafal Al-Quran. Dan hendaknya ini apa? Pentingnya orang tua memberikan bimbingan, arahan kepada putra-putrinya sehingga putra-putrinya menjadi orang yang berhasil di waktu yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Insyaallah kita akan membahas pada pertemuan yang akan datang tentang biografi dari Imam An-Nawawi ini. Ya mungkin 2 pertemuan ya, semoga saja selesai. Ya mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada ya kita tutup. Tidak ada? Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis, semoga bermanfaat ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.